Oke, selamat datang di webinar Generasi Merdeka dan Ekosistem Malang Raya. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di kegiatan hari ini. Selamat datang, selamat bergabung. Nah, sebelum kita mulai, kita nih mau menggunakan teknologi baru nih. Nggak baru juga sih, Mentimeter namanya. Nah, buat Bapak Ibu, saya harapkan bisa bergabung ke Mentimeter. Ada dua caranya. Yang pertama bisa, kalau mau join pakai laptop bisa www.menti.com. Lalu masukkan kodenya 6908727 atau bisa langsung scan QR code. Gitu. Saya tunggu siapa saja pesertanya nih. Ada makhluk Tuhan di sini. Saya. Link-linknya. Ini bisa di copy paste nggak, Yun? Ditaruh di grup Bisa. nanti. Nanti aku Nanti copy biar paste bisa ya. tinggal klik aja ya mereka. Siap. Nanti bisa. Sudah 2 orang yang bergabung. Bapak Rizky Saiful, adakah Bapak di sana? Nggak bergerak, Pak? Kode Ini lagi masuk bentar ya. 690872. Ting 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 tereng ting ting. Kadang kita putar lagu enaknya ya di sini. Waiting for presenter katanya ya. Iya, kita tunggu mulai ya, Pak. Sambil kita menunggu. Oke, udah masuk semua ya. Next slide. Nah, saya mau tanya dulu nih, apa yang menjadi harapan Bapak Ibu dari mengikuti webinar ini? Saya skip ya pertanyaannya ya, biar cepet. Oke. Nah, ini boleh dijawab nih. Bagaimana ekspresi Bapak Ibu saat tahu setelah ganti menteri kita perlu belajar tentang kokurikuler dan pembelajaran mendalam? Silahkan dipilih. Saya penasaran nih. Gimana ya rata-rata ekspresi Bapak Ibu ya? Ada yang tersengat lebah. Syuk. Mana lagi pilihannya? Ush, kenapa pada tersengat lebah semua? Kenapa, Nin? Masih di silent? Fokus. Ini saya penasaran nih, yang jawab fokus ini siapa ya? Generasi Merdeka. Generasi Merdeka. Kalau yang jawab happy siapa nih yang jawab happy? Fatur. Fatur. Orang di sebelah saya yang megang HP. Oke. Oh, ternyata rata-rata pada menyengat lebah ya, tersengat lebah. Oh ya, saya nanti udah cerita. Cek. Betul, memang perubahan dari project profil ke kurikuler, pembelajaran mendalam ini pasti perubahan tuh nggak pernah mudah gitu ya. Apalagi kalau ketika kita baru saja beradaptasi sama project profil, nggak lama diganti ke kurikuler, itu pasti tidak nyaman. Baru mulai merasakan, oh kayak gini toh ngelakuinnya project profil, oh manfaatnya tuh kayak gini toh. Tiba-tiba udah ganti. Ini apalagi ibaratnya kayak ganti sepatu terus gitu kan. Kalau kita pas awal pakai sepatu kan suka sakit-sakit, nggak nyaman gitu kan. Nah, ini harus ganti lagi, kapan larinya ya kan Bu Anin kalau ganti sepatu terus gitu kan. Mau lari tuh, mau bikin ke depannya tuh anak-anak sukses, tapi harus penyesuaian terus gitu kan. Itu pasti nggak nyaman. Nah, itu juga yang menjadi harapan kami sebagai tim Generasi Merdeka, Ekosistem Malam. Kita pengen membantu Bapak Ibu guru lebih nyaman lagi dalam menghadapi perubahan ini. Nah, gitu. Nah, maka dari itu kita mau sebelum kita masuk ke topik utama, rutinitas berpikir, kita mau membahas dulu nih tentang project profil dan pembelajaran mendalam sehingga nanti pas masuk ke materi utamanya udah lebih nyaman gitu. Pasti banyak nih Bapak Ibu guru yang bertanya, apa sih bedanya project profil kurikulum merdeka dengan kokurikuler? Nah, kalau dibikin simpel tuh kayak gini. Mungkin apa sih bedanya dari tujuan ya? Tujuannya sebenarnya mirip-mirip. Project profil sama mengembangkan kompetensi abad ke-21, kokurikuler juga sama kompetensi dan karakter. Namun ada perbedaan. Pertama, perbedaannya adalah di namanya. Kalau dulu
tujuan pencapaiannya itu namanya dimensinya. Ada 6 dimensi. Jadi maksudnya targetnya adalah anak-anak Indonesia memiliki dimensi ini, dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, kalau sekarang namanya targetnya adalah dimensi profil lulusan. Jadi dari pelajar Pancasilanya dicoret, diganti sama profil lulusan. Dan ada yang ditambah dari 6 menjadi 8 gitu. Ada perbedaannya ya, tapi sebenarnya ya tujuannya mirip, dimensinya juga kalau Bapak Ibu lihat ada tambahan tapi nggak sama aja. Lalu yang kedua, apa keterkaitannya dengan lintas disiplin ilmu? Dua-duanya sama-sama bilang mereka bisa lintas disiplin ilmu. Perbedaannya adalah kalau project profil bisa lintas disiplin ilmu terkait dengan intrakurikuler, namun tujuan akhir pembelajarannya bukan untuk capaian pembelajaran, bukan untuk tahu bukan untuk tahu ilmu biologinya atau ilmu sejarahnya tujuannya. Berbeda dengan kokurikuler, pandangan kokurikuler adalah ilmu itu bagian penting dalam perencanaan, dan kokurikuler berperan sebagai penguatan intrakurikuler, penguatan ilmu yang dipelajari dalam konteks sesungguhnya gitu. Jadi ada perbedaan ya. Makanya dalam perencanaannya juga kalau di kokurikuler pasti ada mata pelajaran yang dikaitkan gitu. Nah, secara waktu gimana? Secara waktu pelaksana metode pedagogi sangat serupa, punya jam khusus, sama-sama dua-duanya ada jam khusus. Ada tim fasilitator project, ada fasilitatornya, sama di kokurikuler juga ada koordinator pembelajaran berbasis project, fasilitator. Pedagogisnya ada bedanya sedikit. Kalau di project profil pasti pedagogisnya pembelajaran berbasis project. Kalau di kokurikuler walaupun pembelajaran berbasis project di highlight, di garis bawahi, tapi juga membuka ruang untuk metode pedagogis lain seperti problem based, inquiry based kayak gitu. Terakhir, secara assessment, sama-sama formatif, sumatif gitu. Cuman kalau nanti Bapak Ibu mengembangkan rubriknya, rubrik assessment-nya bakal lihat bahwa kalau project profil tuh sampai elemen, sub-elemen, sampai fasenya itu tuh kata-katanya udah tertulis detail, dan kita tinggal pindahin dan mengembangkan rubrik dari situ. Nah, kalau kokurikuler karena ada elemen intrakurikulernya, ada elemen mata pelajarannya, jadi nggak sedetail elemen sub-elemen fasenya si project profil, tapi sama tujuannya dikembangkan dari dimensi yang diambil, mata pelajaran diambil, lalu guru bisa kreatif tuh mengembangkan assessment dan pengukuran assessment rubriknya, banyak ruang buat guru bermain-main dan fleksibel bermain-main. Oke, kira-kira gitu. Jadi sebenarnya mirip, gak jauh beda. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut, nggak usah ragu, hajar aja. Kalau udah yakin sama udah pernah ngelajain project profil, nggak usah takut ini sesuatu yang dramatis berbeda, itu enggak gitu. Nah, ini ada lagi nih, ada pembelajaran mendalam. Apa sih kaitannya kokurikuler dengan pembelajaran mendalam? Gimana sih bentuk pembelajaran mendalam? Ini juga kan banyak Bapak Ibu yang baru, apa nih? Apa itu deep learning? Apa itu pembelajaran mendalam gitu kan? Nah, semoga presentasi ini sedikit membantu. Nah, ini ilustrasi aja ya. Kalau diibaratkan sama kedalaman gitu kan. Sama kalian yang buat-buat ibaratnya bawang gitu. Kan kalau yang di bagian luar tuh kulit ya. Nah, yang di bagian luar tuh pembelajaran yang di kulit gitu. Nah, kalau dia di air tuh dia cetek gitu. Pembelajaran dangkal. Kata-katanya kurang lembut, tapi maksudnya pembelajaran yang tujuannya untuk mengingat. Nah, pembelajaran yang tujuannya untuk mengingat itu adanya paling atasnya warna pink. Sedangkan pembelajaran mendalam itu yang paling bawah tuh, Bu. Di dasar laut tuh. Jauh banget kan? Nah, kalau kita belajar tujuannya hanya agar anak ingat, agar anak tahu, maka itu belum pembelajaran mendalam. Nah, gimana lalu untuk mencapai pembelajaran mendalam? Ini yang sedikit lebih dalam ya, daripada hanya sekedar ingatan, adalah pembelajaran yang memberikan juga praktiknya kayak gimana, menggunakan indera manusia. Misalnya belajar biologi tentang mikroorganisme, selain belajar teorinya bentuk mikroorganisme adalah seperti ini, tapi kita juga ke lab
ngelihat langsung gitu. Belajar tentang alam bukan hanya oh rantai makanan tuh seperti ini, tapi juga bisa keliling lingkungan kita. Oh iya bener-bener ini dimakan ini kayak gitu. Jadi ada praktiknya. Kalau akuntansi bukan cuma teorinya pembukuan itu seperti ini, harusnya begini, tapi emang anak-anak langsung oke ini masalahnya, coba kalian bukukan gitu. Jadi ada praktek langsungnya. Yang lebih dalam dari itu adalah pembelajaran berbasis proyek. Nah, pembelajaran berbasis proyek yang kayak gimana? Yang pembelajaran antara ilmunya, substansinya itu terintegrasi dalam pemahaman dan permasalahan dunia nyata. Dan ilmu itu jadi dipakai buat anak ilmu substansi, misalnya ilmu biologi, ilmu sejarah, ilmu biologi dipakai buat memahami permasalahan proyeknya dan buat mengembangkan proyeknya. Dan produk akhirnya dikembangkan untuk pengguna yang asli gitu. Jadi bukan buat tugas sekolah. Nah, yang pembelajaran yang paling mendalam itu adalah kalau di konteks metode pembelajaran berbasis proyek ya, pembelajaran berbasis proyek berkualitas tinggi. Kenapa saya tulis tambahin berkualitas tinggi? Karena ada bedanya nih. Yang berkualitas tinggi salah satu cirinya adalah proyek tersebut memberikan ruang bagi siswa membuat pilihan. Misalnya ada proyek yang dari awalnya kita semua bikin keripik singkong gitu. Kita semua bikin fashion show, kalian semua bikin baju dari sampah. Nah, gitu. Itu pembelajaran berbasis proyek bisa. Ada masalah dunia nyatanya, betul, tapi dia tidak memberi ruang buat anak-anak buat berpikir, mencoba, merasakan minat, bisa salah gitu. Tapi kalau yang berkualitas tinggi pasti dia membuka ruang sebesar-besarnya buat anak memilih. Misalnya topiknya tentang sampah, anak yang mau bikin baju ya bikin baju, anak yang mau bikin campaign sosial ya campaign sosial, anak yang mau bikin komik ya bikin komik tentang si sampahnya ini, anak yang mau bikin drama ya bikin drama, anak yang memang aktivis mau bikin kebijakan draft nih kayak Bulita, draft nih draft kebijakannya kita bikin, kita ajuin ke pemerintah, bisa bikin itu. Nah, itu pembelajaran berbasis proyek yang berkualitas tinggi. Dan juga dia memberikan anak-anak kesempatan untuk bertemu expert dan pergi ke tempat-tempat baru. Jadi mengembangkan social capital dari anak-anak. Mereka misalnya belajar tentang akuntansi, mereka mau menyelesaikan masalah koperasinya yang nggak untung-untung, mereka bisa kunjungan ke koperasi yang sukses di daerah lain, ketemu sama orang-orang koperasi lainnya, bertanya sama yang bisnisnya sukses. Jadi mengembangkan social capitalnya anak-anak. Itu deh, dan menghasilkan produk bermakna yang menyentuh pengguna langsung. Jadi misalnya produknya dibuat untuk anak SMP, maka anak SMP-nya datang, ngasih masukan, anak-anak bisa ngobrol langsung. Jadi memang produknya otentik gitu. Nah, pembelajaran yang berkualitas tinggi ini, belajar proyek yang berkualitas tinggi ini adalah pembelajaran yang menghasilkan pembelajaran yang mendalam. Apa sih pembelajaran mendalam? Adalah pembelajaran yang mendorong regulasi diri, jadi kemampuan mengelola diri, membentuk nilai dan karakter. Dan saya yakin ini semua kita pendidik di sini juga pengen yang hal yang sama, bahwa arah pendidikan kita bisa membentuk karakter yang baik, nilai-nilai yang baik yang menyiapkan anak-anak buat masa depan kayak gitu. Di belakang kan diganti nggak Gel? Jangan di tempat Dedi ya. Oh, no. Oke. Nah, pertanyaannya adalah, menurut Bapak Ibu, apakah kokurikuler pasti menghasilkan pembelajaran mendalam? Saya tunggu di menti.com ya. Silahkan. Oke, ada yang jawab tidak. Belum tentu. Boleh sharing siapa nih salah satunya yang jawab tidak, belum tentu? Saya, Bu Boleh Nurul. sharing Bu Anin, kenapa menurut Bu Anin tidak atau belum tentu? Ini dijawabnya dengan serius Serius atau untuk boleh, kalau mempercepat waktu? terserah aja. Yang cepat juga boleh Bu Anin. Ya, singkatnya, mungkin nyampeinnya juga ke konteks experience juga ya, Kak ya. Belum tentu karena
kokurikuler ini kan dia skemanya itu plotting waktu ya, plotting waktu. Jadi ada yang parsial, bisa di tengah-tengah semester. Ada juga yang apa namanya emang di blok, ada yang ini di merger sama sama pembelajaran reguler gitu. Sepaham dan sependek pemahamanku ya kayak. Nah, kayak gitu. Nah, sayangnya terkadang itu di sekolah banyakan yang ya udah langsung di blok per waktu aja dianggap seperti P5. Yang kalau P5 kan memang proyeknya kan blok waktu. Nah, di sana itu ada apa ya, menurut saya itu ada sisi pemaksaan diri. Kenapa? Karena di set blok waktu ini misalkan sebulan. Nah, di sebulan ini siswa harus bisa bikin project base yang mana udah harus knowledge-nya dapet, implementasinya dapet gitu. Terus dijadiin project pula gitu. Nah, dalam 4 bulan itu, sorry 4 minggu itu, semua guru mata pelajaran yang beririsan harus bahu-membahu ngerjain project tersebut gitu. Harus ada outputnya gitu. Kata-kata harus ada outputnya itu yang terkadang menurunkan standar kualitas kita saat kita men-share informasi atau mendidik anak-anak secara knowledge-nya gitu. Sehingga anak-anak itu dapatnya hal separuh-separuh yang nggak jadi deep learning, tapi yang penting capaian pembelajaran output produknya itu dapat gitu. Oke, Seperti itu. terima Jadi kasih Bu tergantung juga Anin. gimana implementasi di sekolah. Betul. Kita kasih tepuk 3 kali buat Bu Anin. Betul Bu Anin. Bu Anin menjawab PPT saya selanjutnya. Betul banget kata Bu Anin. Jadi memang bagaimana sih deep learning itu bisa terjadi? Bahwa pembelajaran berbasis proyek yang berkualitas tinggi itu bisa menjadi mempengaruhi regulasi diri, nilai, dan karakter ketika dibuka ruang luas untuk berpikir secara mandiri, mengambil keputusan secara mandiri, mencoba dan salah. Nah, akhirnya ketika ruang berpikir itu bebas, luas, anak-anak bisa bermain di situ, bisa salah, bisa ngambil keputusan mandiri, akhirnya proses berpikir yang mandiri menjadi internal motivation buat mereka berubah. Contohnya nih di kasus generasi merdeka di Darul Ulum. Sebelumnya mereka uangan nih 20.000 dibatasin. Kalau nggak pernah kebayang buat jajan sama nggak pernah kebayang buat nabung ya, pokoknya jajan kalau ada sisa maka ditabung, kalau nggak ada ya udah. Tapi karena memang kita bebasin buat mereka berpikir bagaimana sih harusnya tuh keuangan itu terjadi, mengelola keuangan, apa sih manfaatnya dari investment saving. Mereka berdebat terus menentukan sendiri mau investment yang mana. Mereka secara sadar muncul untuk pentingnya menabung tanpa diceramahi. Nah, pentingnya menabung yang dihasilkan dari proses berpikir sendiri ini yang menggerakkan internal motivation buat perubahan perilaku. Dan akhirnya mereka setelah kokurikuler ini selesai, kelihatan bahwa mereka memang punya target tabungan yang sebelumnya nggak ada. Punya target investment yang sebelumnya nggak ada. Itu yang kita hasil dari generasi merdeka lakukan di Darul Ulum. Jadi ini menjawab bahwa sebenarnya memang nggak semua kokurikuler itu bisa menghasilkan pembelajaran mendalam. Hal yang paling penting, salah satu hal yang paling penting adalah salah satu hal yang paling penting untuk mendorong pembelajaran mendalam adalah kebebasan ruang untuk bermain dan berpikir di situ. Nah, inilah yang menjadikan rutinitas berpikir yang kita mau pelajarin ini itu penting banget hari ini. Saya bakal share sama Bapak Ibu bagaimana nih rutinitas berpikir ini itu bisa membantu kokurikuler yang nanti Bapak Ibu mau lakukan bisa menghasilkan pembelajaran mendalam. Tapi jangan takut. Rutinitas berpikir ini gampang banget. Cuman butuh kertas, sticky note sudah beres. Sama kemampuan fasilitasi. Nanti yang mana kita bakal pelajarin juga hari ini. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, oh ini apa lagi gitu. Ini sesuatu yang mudah dan gampang. Dan dikembangkan sama Harvard University. Jadi ini juga buat pengetahuan baru buat kita semua. Kayak gitu. Oke, kita mulai. Rutinitas berpikir. Tapi Bapak Ibu sebelumnya udah tahu belum sih? Kita lewat ya. Rutinitas yang pertama nih, yang saya mau kasih tahu ke Bapak Ibu ada rutinitas yang pertama, See, Think, Wonder. Nah, jadi nih setting counter ini adalah pemantik proses berpikir dan diskusi. Bisa bentuknya pemantiknya gambar, video, drama, simulasi dari topik yang kokurikulernya atau pembelajaran Bapak Ibu pilih. Nanti misalnya anggaplah topiknya tentang judol gitu. Gambar orang yang menderita karena kena rugi judi online. Nah gitu. Anak-anak dilihat apa yang mereka lihat dari gambar tersebut atau apa yang mereka lihat dari video tersebut. Mereka tulisin tuh
Semua yang mereka lihat. Apa yang mereka pikirkan ketika melihat si gambar atau video itu. Mereka tulisin juga pikirannya. Nah, dan pertanyaan-pertanyaan yang mereka muncul ketika melihat pemantik itu. Tadi ya, kalau di si Think Wonder, pemantiknya bisa banyak. Bisa gambar, video, drama, simulasi langsung. Pokoknya sesuatu yang bisa dilihat. Nah, kita lihat yuk, gimana sih si Think Wonder diterapkan di bagian awal kokurikuler. Kita tonton. Udah kelihatan ya? Sudah. Kegiatan kokurikuler berbasis proyek yang dilaksanakan di Darul Ulum Tangerang mengambil topik literasi keuangan, menggabungkan antara permasalahan dunia nyata, yaitu banyaknya anak muda yang terjerat pinjol, judol, crypto scam, dan mengaitkan dengan pelajaran sejarah dan bahasa Indonesia. Pada awal kegiatan kokurikuler, siswa dikagetkan dengan adanya sesi hook, di mana siswa dibagi ke dalam kedua kelompok dan memasuki ruangan yang berbeda. Di satu ruangan yang gelap terdapat sosok misterius bertopeng yang menceritakan kisah nyata pribadi orang yang terkena pinjol dan judol. Serta di sekelilingnya adalah kisah-kisah orang yang terjebak masalah finansial. Sebaliknya, di ruangan yang berbeda, murid-murid mendengarkan cerita inspiratif orang-orang sukses, termasuk dari salah satu alumni pesantren yang menceritakan perjuangannya mampu sukses membangun bisnis dari nol hingga sukses. Untuk mendorong proses diskusi dan berpikir, guru menggunakan metode See, Think, Wonder saat sesi tersebut. Mengajak siswa menuliskan apa yang mereka lihat di ruangan tersebut, hal apa yang mereka pikirkan, hal apa yang membuat mereka penasaran dari aktivitas tersebut. Setelah itu, guru meminta untuk murid saling bercerita tentang hal-hal menarik yang mereka temukan. Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan siswa seperti, kok bisa ada anak UI yang terjebak pinjol padahal kan pinter? Atau pertanyaan seperti, kok bisa ada orang yang hilang uangnya di bank? Atau pertanyaan seperti, langkah pertama apa ya yang bisa saya lakukan agar sukses? Nah, menjadi jembatan untuk guru menyampaikan pertanyaan proyek pada kegiatan itu, yaitu apa ya yang bisa kita lakukan agar di sekolah kita tidak ada murid yang terkena jebakan finansial, bahkan bisa segera sukses di masa depan yang tidak menentu. Inilah langkah awal dari kokurikuler berbasis proyek, yaitu sesi hook dan penyampaian pertanyaan proyek. Oke, nah Bapak Ibu kita udah nonton ya tadi gimana si Think Wonder digunakan di dalam kokurikuler. Kokurikulernya temanya tentang literasi keuangan. Kita mau next. Oke, menurut Bapak Ibu, saya mau tahu nih. Dari video di atas, menurut Ibu apa perannya si Think Wonder untuk mewujudkan pembelajaran mendalam? Ini kayaknya udah aku jawab sebelumnya. Kita next aja ya, biar cepet. Nah, si Think Wonder, sesi yang tadi ada di video, itu dikembangkan oleh Harvard University untuk melatih berpikir kritis dan juga menghidupkan dialog-dialog di dalam kelas gitu. Yuk, nah sebelum itu, biasanya digunakannya di mana sih? Biasanya di awal Bapak Ibu, sebagai hook, sebagai pancingan tuh kayak ikan tuh, biar muridnya langsung gitu kan, langsung ikut gurunya mau ngomong apa sih, mau belajar tentang apa, pokoknya ikut belajar gitu. Biasanya di awal. Jadi sebenarnya bisa dipakai di mana aja, di intrakurikuler, di pelajaran biasa, di kokurikuler bisa dipakai di mana aja. Tujuannya buat melatih, memancing rasa penasaran dan rasa ingin tahu siswa. Nah, kalau tadi kita udah belajar tentang, ini kayaknya juga usah. Nah, oke. Sekarang kita mau coba ya, secara langsung online nih. Silahkan, di handphone Bapak Ibu silahkan dituliskan hal-hal apa saja yang kita mau lanjut dari sini. Anggaplah kita mau mulai kokurikuler online. Kita langsung sesi, tuliskan apa saja hal yang kamu lihat dan perhatikan dari gambar ini. Silahkan dituliskan.
Bisa langsung dituliskan di Mentimeter apa saja ya, misinya ya. Apa saja yang kamu lihat, proses pembedahan. Iya ya, ada burungnya dibedah. Di dalamnya ada apa tuh ya? Boleh dituliskan semua, bisa ditulis berkali-kali. Serem. Yang kita lihat ya, ada apa aja tuh? Perutnya kotor. Apalagi? Burungnya makannya aneh-aneh. Burungnya makan serpihan kayu kaca. Betul. Kalau kita lihat di kertas itu ada apa aja tuh ya? Ada kayak kaca, kayu. Saya juga lihat ada plastik di situ. Tutup botol plastik. Sekarang kita lanjut nih. Apa pikiran, kalau tadi kan apa yang kita lihat ya menggunakan mata, observasi. Ini apa pikiran yang muncul ketika melihat gambar burung ini? Pikiran, bukan pertanyaan ya, pikiran. Misalnya tadi ada yang bilang serem tuh, itu juga pikiran. Ada yang bilang, ada yang lihat plastik kaca, kasihan. Oh iya, apa yang bikin kasihan ya? Kasihan ya dia mati kayaknya ya, gara-gara ya, itu juga pikiran saya tuh, kayaknya dia mati deh gara-gara makan plastik deh. Apalagi pikiran yang muncul? Menyedihkan. Ya, kita lanjut ya. Pertanyaan apa yang muncul saat kamu melihat gambar tersebut? Apa pertanyaannya? Saya tunggu 30 detik. Silakan dituliskan semua pertanyaan yang muncul ketika melihat gambar itu. Dia hidup dan cari makan di mana ya? Apa yang menyebabkan perut burung ini penuh dengan sampah? Oh, bagaimana burungnya bisa makan itu semua? Nah, nanti kalau ini dalam bentuk kokurikuler, nih tugasnya si guru nih buat memfasilitasi pertanyaan ini. Buat digali lebih lanjut kayak gitu. Nah, dari pertanyaan ini biasanya nanti guru bisa membentuk jembatan yang seperti ini apa bahwa iya betul bahwa salah satu yang paling berdampak binatang adalah salah satu yang paling terdampak dari banyaknya plastik-plastik sampah-sampah kita gitu mah. Nah, oleh karena itu sebenarnya inilah yang menjadi tujuan project kita yang sekarang, yaitu apa ya yang bisa kita lakukan untuk mengurangi jumlah sampah pribadi kita secara konsisten. Nah, ini pertanyaan project nih. Jadi kalau tadi kan ada gambarnya ya, gambar burung tuh sebagai si pemantiknya, si hook-nya. Ada metode sitting wonder-nya kan tadi yang kita lakuin ya, apa yang dilihat, apa yang difikirkan, pertanyaan apa yang muncul. Lalu kita kasih jembatan sebagai guru, oh betul nih, ini menyedihkan banget nih bahwa si burung-burung ini nih menjadi korban. Bukan cuma burung doang, bahkan hewan-hewan lain. Apa ya yang bisa, lalu masuk ke pertanyaan project. Apa ya yang bisa kita lakukan untuk mengurangi jumlah sampah pribadi kita secara konsisten? Ini adalah pertanyaan project yang akan kita jawab selama 1 bulan ini, ya gitu. Nanti ada matematikanya buat ngitung jumlah sampah, ada misal belajar bahasa Indonesianya buat ngembangin itunya apa tulisannya kayak gitu-gitu. Oke, gitu. Ini contoh hook yang lain ya. Kita nggak ngelakuin tapi contoh-contohnya aja. Misalnya nih ada gambar topik tentang apa tuh? Kerusakan jalan di sekitar lingkungan. Nanti kan pasti ada yang menarik nih, apa nih anak-anak yang menarik gitu. Karena ada orang gue nyelam di situ, itu masuknya gimana gitu kan. Jadi pilih saran saya nih apa gambar-gambar tuh yang nyeleneh gitu gambarnya ya atau videonya. Terus ini juga nih, misalnya topik projectnya tentang dampak penggunaan gawai bagi anak-anak. Misalnya, apa yang kalian lihat anak-anak? Oh, yang paling pada main handphone, Bu. Apa yang kalian rasakan pas ngeliat ini? Apa yang kalian pikirkan? Kasihan, Bu, yang di tengah, Bu, gitu kan. Nah, ini juga anak-anak perasaannya. Gimana ya biar anak-anak di sekolah kita nih semakin sedikit pakai gawainya. Jadi anak-anak belajar gitu kan. Jadi bridging-nya. Oke. Nah, setelah kita belajar contoh-contohnya, saya mau ngasih tantangan buat teman-teman di sini. Kita akan bekerja berkelompok, tapi nggak di breakout rooms di sini. Lalu kita dalam
Kita akan menentukan hook yang akan digunakan, lalu merencanakan proses fasilitasi di room utama agar peserta di room utama terpicu untuk berpikir dan diskusi. Waktu bekerja ada 15 menit. Setiap waktu kelompok untuk. Nah, saya akan stop sharing ya, karena kita mau sekarang ini yang perannya fasilitator nih, Bapak Ibu fasilitator di sini. Nanti setelah saya selesai bagian ini, kita akan pecah ke breakout room, lalu Bapak Ibu guru akan masuk dan teman-teman fasilitator kan bakal memfasilitasi di sini ya. Jadi saya stop share. Nah, kalau dari saya rencananya, saya mau pakai whiteboard. Saya sih udah nyiapin itunya, tapi ya, bentar ya. Oke. Nah, selamat datang Bapak Ibu nih, kita punya satu tugas utama. Tugas kita adalah kita hari ini akan melaksanakan, bisa semua? Melakukan see, think, wonder. Nah, topik yang diberikan oleh narasumber, topiknya adalah tentang literasi sosial media, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Targetnya adalah, pesertanya adalah anak SMA. Nanti. Kalau ada ide, pertanyaan proyeknya, apa yang bisa kita lakukan agar adik-adik SD kelas 6 di sekolah kita bisa terhindar, bisa tahu cara bermain game. Sorry. Gadget aja ya, literasi gadget boleh nggak? Kayaknya literasi gadget dan teknologi. Bermain game online dengan aman. Nah, ini pertanyaan proyeknya. Sekarang saya bacain ya. Jadi ini targetnya buat anak SMA. Topiknya tentang gadget dan teknologi lah. Pertanyaan proyeknya adalah, apa yang bisa kita lakukan agar adik-adik SD di kelas 6 di sekolah kita bisa tahu cara bermain game online dengan aman. Jadi bayangkan ada satu sekolah, ada SD, ada SMP, ada SMA-nya. Nah, ini proyeknya buat kakak SMA-nya nih. Tapi kakak SMA-nya ngembangin produk buat anak SD kelas 6. Yang tujuannya biar anak SD kelas 6 ini tuh tahu gimana sih cara bermain game online dengan aman. Kan sekarang banyak kasus penculikan ya, banyak apalagi tuh. Boleh dibuka, banyak kasus grooming, child grooming gitu kan. Tapi anak-anak SD kan yang biasa diincer, tapi banyak dari mereka belum tahu gitu. Gimana caranya main game online dengan aman. Sedangkan juga buat menutup game online-nya itu itikat pemerintah belum kelihatan. Gitu ya. Jadi apa nih yang bisa kita lakukan nih sebagai anak SMA yang udah yang kalian bisa lakukan nih buat ngelakuin ini. Nah, bayangkan kalian Bapak Ibu adalah gurunya. Guru dari anak SMA ini, silahkan pikirkan satu hook, atau hooknya bisa gambar, bisa dicari dalam waktu 5 menit. Satu hook dalam waktu 5 menit silahkan taruh hooknya, entah gambar, entah video di whiteboard ini. Bisa klik yang ini nih, upload, my device, nanti pilih gitu. Dalam waktu 5 menit ya. Nanti setelah itu kita bakal diskusi dan milih hooknya mau yang mana. Setiap orang bawa satu hook, topiknya ini, waktu dimulai dari sekarang. Ini bebas ya, langsung masukin aja ya, nggak usah nunggu bareng-bareng gitu. Iya. Ini 5 menitnya in real life ya, Yun? Ya, kalau kamu udah ketemu sih, ituin aja, masukin aja. Nanti dikasih nama, nggak usah dikasih nama deh. Taruh aja. Ntar kita lihat-lihat habis itu. Ini apa namanya, pertanyaan ini kan beda-beda kan, Yun ya? Listnya Iya. udah ada belum setiap Udah kelompok? aku bikin. Oh, belum di-share sama kamu ya? Oh, di remote kayaknya kemarin ada ya?
Iya kayaknya. Aku lupa aku udah taruh di suatu tempat tapi di mana nggak tahu. Coba aku cek di remote-nya ya. Itu tadi kemarin tuh mau aku jadiin live dokumen buat di-share. Jadi nanti si Anin sama Wita tahu rencana moderasinya. Oh, belum ada Yun di remote. Ini aku Belum ada. jadiin live ini dulu ya, live dokumen biar bisa diedit bareng-bareng ya. Remote-nya nanti Kak drop list ininya di situ aja di remote. Nanti kalau bisa juga di sini masukin gambar atau masukin video nih. Atau dari Google Drive misalnya topiknya kan tentang teknologi ya, gambar apa. Jadi kan yang pikirin nih hooknya gambar atau video yang kalau murid-murid tuh bikin murid-murid berpikir tentang topik ini gitu. Kan tadi kalau sebelumnya, oh ini brain rot. Ini Apaan? topiknya tentang Siapa? ini ya, game online ya. Bener ya? Ya boleh deh. Nice try. Sorry, sorry. Fasilitatornya. Bisa Jadi tinggal jangan langsung waktu ya. bisa tinggal langsung paste ternyata nggak usah upload gambar. Copy Yang lain gambar nggak terus bisa paste. tadi katanya Pak Rizky. Mungkin karena Bapak pakai Mac kali. Yang lain tadi nggak bisa katanya. Nggak bisa. Hmm. Harus Klik kalau disimpan dulu. kalau klik kanan kan ada paste tuh. Klik kanan di 3 zoomnya. menit lagi ya Bapak Ibu ya. Silahkan dicari. Apa? Gue emang bener ada kecanduan mainan. Channel apa? Brand. Oh enggak. Nggak ada. Saya ulangin pertanyaan proyeknya ya. Temanya topiknya tentang literasi gadget dan teknologi. Pertanyaan proyeknya, apa yang bisa kita lakukan agar adik-adik SD kelas 6 di sekolah kita bisa tahu cara bermain game online dengan aman. Kira-kira hook apa yang pas? Wish. Mother shoot Roblox over son suicide. Mantul. Nggak bisa, Bang. Ini ternyata harus ini. Klik kanan tetap nggak bisa ya. Nggak bisa. Kalau misalnya gambar coba. Harus dikasih fakta. Iya fakta. Apa tuh fakta lo yang lo tahu lagi yang lain Hah? sebagai seorang gamer? Buat anak kelas 6 biasanya main game apa mereka tuh? Mereka ya paling kalau anak kecil sih kelas 6 kan berarti kan Roblox. Terus mungkin game-game Indonesia ya. Free Fire terus Mobile Legend mungkin. Itu 3 itu sih. 1 menit lagi Kok nih, kok tunggu. nggak ada pilihannya upload ya aku ya? Yang di sini nggak ada. Upload, Iya. my Aku juga device. nggak nemu tuh uploadnya. Oh ini di bawah di bawah. Gulir Oh ke ada. bawah. Makhluk Tuhan paling seksi. Butuh waktu tambahan? Siapa tuh yang ngomong? Ketahuan umur. Itu. Siapa yang jadi makhluk Tuhan itu? Butuh waktu tambahan? Tak. Udah ada satu lagi tuh. Wish. Ancaman cyber child grooming dalam game online anak start. Oke, mantul. Kalau di upload bisa, Alita. Upload bisa, upload. Itu gambarku udah ada tuh. Kamu yang gambar itu, yang nangis-nangis. Iya itu, yang anak kecil lagi nangis. Hmm. Dia kenapa nangis gitu, Lid? Itu Wonder. lagi main HP, megang HP, terus ditangkap polisi. Oh, Oke, Witanya udah belum semua? bisa gabung. Nanti lihat rekaman aja katanya. Oke. Kak Nurani? Udah masukin? Kak Aisyah udah masukin? Ternyata sulit banget loh kalau pakai HP, gimana ya? Kalau Bu Aisyah?
Tadi sebelumnya kamu bisa Ran, tapi nyarinya susah ya? Iya, karena kan harus cari gambar dulu kan. Jadi aku nyari Mm. gambar dulu nih. Ternyata challenging, guys. Emang harus pakai laptop, betternya. Oh itu nanti disaranin aja ya buat pakai laptop ya, biar lebih mudah. Oke, karena waktunya sudah habis. Terima kasih yang sudah berpartisipasi di semua di sini. Kita kasih tepuk lingkaran. Wuhuu. Sekarang kita mau voting nih. Silahkan dilihat-lihat. Silahkan kasih jempol buat yang kayaknya nih bisa jadi hook buat sitting wonder yang paling pas. Sitting wonder kan apa yang kamu lihat, apa yang kamu pikirkan. Apa yang kamu apa yang kamu pikirkan? Apa yang kamu itu? Silahkan dikasih jempol buat yang paling menurut kalian tuh paling pas pas ngeliat ini tuh bisa membuat anak-anak berdiskusi, berpikir yang mana kira-kira. Boleh Ini, diarahin jempolnya. Kita pada hitungan kelima, kita arahin bareng-bareng ya, semuanya ya. ini tak, Satu, gimana caranya ngalahin jempolnya? dua, hitungan Digeser kelima, gitu. udah, tiga, Nggak bisa empat, geser. Oh, bisa deh. lima. Silahkan dikasih jempol di pilihan masing-masing. Kita harusnya tadi tuh nyoba ini juga di breakout room. Bisa nggak ya share share whiteboard? Langsung share. Bisa nggak whiteboard dipakai di bor? Ini gambar yang dikasih jempol, ini Nanti gambar aja apa kita ya? Dia? Aku cobain nggak lagi. begitu kelihatan ya. Oh iya 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 iya. Aku masuk ke whiteboard dulu, ke itu dulu ya, cobain ya. Masuk ke bor. Jangan dulu, nanti aja. Oke, sudah terpilih. Yang terpilih adalah gambar apa ini? Apa yang kita lihat? Ada gambar orang lagi ditarik tangannya sama orang tuanya, tapi anaknya kayaknya tuh udah lengket banget gitu sama komputer. Ini gambar yang dekat banget sama kita. Terpilih jadi hooknya kita. Yeay, selamat. Selanjutnya adalah kita mau menentukan proses fasilitasinya. Kan tadi kan di Sitting Wonder ada proses fasilitasinya. Kita mau bikin pertanyaannya nih. Lewat pertanyaannya. Kita mau menentukan siapa fasilitatornya nih. Gimana ya caranya ya? Tapi, nah Yun kalau misalnya nentuin kayak gitu tuh khawatirnya waktunya habis karena cuma 15 menit ya. Hmm, hmm, hmm. Belum nanti kalau pas kamu bawain sesi itu ini ya udah fasilitatornya aja yang jadi ini. Yang Sitting Wondernya. Kalau nggak satu orang ditunjuk aja kalau nggak ada yang mau gimana? Atau nggak ditanya siapa ada yang nggak yang membawa bahas gitu. Soalnya kalau fasilitatornya sayang sih ini bisa jadi kesempatan kalau bisa ya. Ini kalau bisa nih idealnya bisa jadi kesempatan apa proses belajar nambah neuron di pesertanya kalau bisa. Kalau menurut mungkinkah adakah jalan? Inka. Sebenarnya Udah mungkin ditawarin. karena mungkin berarti nanti gini aja, berarti di awal fasilitator kita berarti ya, fasilitator kita berarti eh, menyampaikan alur ngapain aja sih kita di whiteboard ini. Karena kan ini pasti mungkin orang akan maju mundur, misal nggak akan menawarin diri karena dia masih nggak ngerti, masih mungkin masih abu-abu dia mau ngapain ini gitu loh. Atau memang lebih baik ditunjuk atau ya itu tadi di awal memang sudah di briefing, di bridging kita mau ngapain sih? Maksudnya dengan lebih runut ya tadi Pak tadi udah dijelasin cuman mungkin nggak semuanya bisa paham. Oke. Nah, coba aku bridging. Di akhir ini kita akan memilih nih satu orang. Adakah yang mau memimpin sesi Sitting Wonder di main room? Terima kasih Bu Lita sudah mau. Apa woi, aku Oke, lagi sekarang tawa-tawa kita di sini. kembali ke
ini ya, main room ya. Saya close dulu whiteboardnya. Oke. Terus praktek deh nanti si itunya. Praktek itunya. Terus udah deh. Gitu. Udah setelah selesai semua, apa sih pertanyaan yang muncul nih dari Bapak Ibu setelah Yun tadi nggak ngeliat? mau coba ininya yang fasilitasi kita di grup apa di boardnya itu gimana? Ini boleh. Maksudnya kita bikin Ini, pertanyaan di Sitting Wondernya kan? iya. Ah, gimana? Di Bakat Room tuh mereka kita nyoba buat latihan Sitting Wondernya kan? Atau mereka sudah ada pertanyaan? Pertanyaan kan belum ada kan dari hooknya itu, terus yang Nah, itu yang aku pikirin sih, lihatnya aku bertanya ya. Soalnya sebenarnya kan kalau pertanyaannya, aku mikir kan, kalau kayak gitu kan aneh kalau nggak ngembangin pertanyaannya gitu doang ya. Tapi setelah aku pikir-pikir, pertanyaan Sitting Wonder kan, apa yang kamu lihat, apa yang kamu pikirkan, dan pertanyaannya muncul, cuman begitu doang pertanyaannya. nah terus tadi yang diskusi hooknya habis itu kan buat nentuin Sitting Wondernya ya. Mm-mm. Berarti ya udah Nentuin mereka hooknya. nentuin apa pertanyaan untuk fee-nya apa, thing-nya apa, wondernya apa gitu. Gimana? Nanti itu loh setelah setelah semuanya udah sepakat sama hooknya, Heeh. kan gambar hooknya gitu kan. Terus mereka nentuin pertanyaan sitting wondernya. Iya, tapi kan, Heeh, nah itu betul, idealnya di kepalaku kayak gitu kan. Cuma heeh. sebenarnya kalau aku pikir-pikir lagi, pertanyaannya Sitting Wonder ya emang cuman gitu doang, apa yang kamu Iya, lihat. iya makanya aku Nah, tuh tapi kemarin boleh nggak? kepikirannya tuh pertanyaan hooknya, pertanyaan hooknya. Oh. Aku mikirnya sampai ke situ loh, Yun. Atau Makanya gini, tadi aku ngomong difasilitasinya nggak tiba-tiba ke main room. iya. Ini enaknya. Atau gini, bisa nggak kalau seandainya mungkin topiknya biarkan lebih umum aja, biar mereka sendiri yang benar-benar nyoba nyari hook dan nyari topiknya gitu aja. Kalau gitu sulit nggak? Misalkan nih, Kesepakatan tadi ya. kan contohnya tadi kayak gitu kan. Heeh, jadi kayak itu kan kayak tadi soalnya kayak gitu ya. Tadi kan itu kan kayaknya detail banget ya bagaimana biar mereka anak-anak anak SMA apa ngajarkan anak-anak SD biar nggak kecanduan dengan game online gitu. Mm, Mungkin misalkan topiknya aja tentang game online gitu, atau mm, topiknya tentang apa. Jadi nanti mereka yang memikirkan sendiri tentang proyeknya dan memikirkan tentang hooknya gitu. Kalau gitu mungkin nggak Yun? kalau nggak apa kalau tentang topiknya ngasih topiknya doang oke. Nah kalau mikirin pertanyaan projectnya aku nggak tahu tuh seberapa mereka bisa ngembangin pertanyaan project. Kalau mungkin kalau masalah bisa sih, misalnya permasalahannya mau diangkat gitu ya. Berarti terus nanti mereka voting gitu Mm-mm. kali atau Iya, diskusi. heeh. Topik apa yang mau di permasalahan atau topik apa yang mau diangkat, Mm-mm. terus mereka pilih gambarnya, terus nanti mereka sampai bikin pertanyaan untuk sitting wondernya. Jadi ada 3 step, Oh berarti gini mungkin, tiga hal. mungkin gini ya. Mungkin nanti di slide-nya, ini kan kita harus nyediain slide-nya atau nyediain board-nya gitu. Tapi Heeh, di board-nya itu udah ada tulisannya nih. Topik pertanyaannya, pilihan. instruksi. Satu bullying. Topiknya aja kan satu bullying. Dua lingkungan. Tiga misalkan finansial. Literasi finansial. Empat apa gitu. Heeh. Sasarannya kita yang nentuin. Sasarannya SMA. Nanti yang di board lain sasarannya SD. Sasarannya SMP gitu. Anak SMP. Habis itu ya udah nanti kan mereka itu di game apa di boardnya itu nanti mereka pertama akan menentukan topiknya, milih topiknya, terus memilih fenomenanya untuk milih hooknya itu. Kalau gitu gimana? Iya, Bisa terus sih. baru mereka kasih Memungkinkan nggak? pertanyaan. Memungkinkan, berarti itu pakai Google Slide aja sih, benar katanya Rani. Jadi benar-benar dipandu kayak halaman pertama. Ini kita akan menentukan tema-temanya, pilihannya A, B, C, Mm-mm. D itu 5 menit gitu ya misalnya diskusinya. 2 menit. Terus nanti slide berikutnya nentuin hooknya kan, nentuin fenomena yang mau dipakai. Terus itu mungkin 3 menit gitu ya. Terus nanti slide berikutnya silakan tentukan silakan buat pertanyaan untuk sinya, thing-nya sama wondernya. Kalau kayak gitu, aku tuh tadi soalnya kepikiran dengan pakai whiteboard itu tuh kan mereka nggak kebayang ya step-stepnya. Even nanti kayak misalnya Wita karena nggak ikut hari ini, mungkin belum kebayang gitu loh. Jadi kayak memang harus dibuatin semacam apa namanya kalau misalnya offline tuh kan ada buku panduan apa ada buku jurnal gitu kan kalau misalnya teman-teman yang ini. Nah, ini kita buat kayak gitu juga. Nah,
Ah, Nah, Yun, tapi kok aku mau nanya dulu, aku mau Aisyah nanya. itu Kalau yang si Sitting Wonder membuat pertanyaan Sitting Wonder, kamu bayangannya secara kelompok apa secara individu? Maksudnya kelompok individu aja, terus minta kelompok atau gimana? kelompok aja. Toh soalnya pertanyaannya cuma kira-kira apa yang kamu lihat dari gambar tersebut gitu kan? Soalnya Iya, iya, apa yang kamu pikirkan? Ha. Nah, boleh sih. biar nanti kita juga tahu, ini perlu kita tanyakan. Ini kan soalnya kita perlu pastikan mereka tuh paham apa enggak ya. Nah, ini dengan caranya apa? Dengan cara mereka harus bikin pertanyaannya. Paham nggak runutan sitting wonder-nya itu apa gitu? Oke. Mau nanya. Nah, habis dari breakout room itu mereka akan presentasinya adalah mengajak audiens yang lain untuk mengisi sitting wonder itu. Betul Iya. gitu. Oh, Iya. per kelompok. Oke. Buat kamu Boleh nggak nggak tahu dari. ada satu orang langsung kayak aku mau bikin Google Slide nggak bisa? Bisa nggak ada satu orang yang Nah, langsung itu bikin Google Aisyah tuh Slide? udah Ini aku bikin. Coba Aisyah, udah ini. Bentar. Coba share biar kita link langsung lagi. Ai jadi fasilitatornya, kita langsung coba praktekin. Oke, aku masukin semua ke breakout room dulu ya. Iya, iya, kita coba di breakout room ya, biar biar tahu. Hai Oke. Kak Wita, ini kita lagi diskusi. Ini Kak Wita diskusi nanti di breakout room ngapain aja. Jadi kita mau praktek ininya ya di breakout room. Yuk kita join ke breakout room. Cancel. Pause dulu.